maka itu diperlukan kesetiaan, nggak cuma baik. Musuh utama kesetiaan itu cuma satu, bukan dua. Catat, kekhawatiran yang paling jadi musuh utama dalam kesetiaan adalah khawatir masa depan kita. Aku besok bagaimana? Memang secara logika masing-masing seorang, apalagi yang masih bujang belum menikah ini, tinggal di hutan begini, apa menikah dengan rusa? Mau ketemu siapa di sini? Tapi percayalah, jangan sampai kesetiaan saudara terganggu hanya karena khawatir masa depan. Yusuf adalah tipe orang yang setia. Coba salah seorang baca Kejadian 41 ayat 14. Penting sekali. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dengarkan, segeralah Yusuf dikeluarkan dari apa? Tutupan. Terus ada dua hal yang dibuat. Satu, Ia bersyukur dan berganti pakaian untuk menghadap Firaun. Saudara, Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 penjara, 2 kurungan, 3 tutupan, 4 itu buangan. Nah, Musa kena yang keempat, dibuang di padang gurun. Nah, kalau dibuang di padang gurun, itu tergantung fisik orang itu kuat atau tidak. Kalau dia kuat, dia akan bertahan. Musa kuat. Kalau enggak, berapa hari kering. Tahu kata kering? Karena enggak ada air, kena panas begitu, enggak ada satupun pohon. Mau berteduh di mana? Tapi dari 4 macam penjara ini paling sengsara adalah yang ketiga, tutupan. Tutupan itu penjara bawah tanah, bentuknya sumur. Dan di penjara itu berdiri. Enggak bisa duduk apalagi tidur. Dan itu enggak ada sinar matahari. Dan Yusuf kena yang ketiga. Maka itu dia disebutkan bersyukur. Jadi selama di situ gelap, berapa tahun itu? Sebab vonis yang dijatuhkan itu seumur hidup dan tanpa diadili. Jujur, dia bisa berontak. Ini kita perlu belajar kesetiaan Yusuf. Kenapa dia harus syukur? Sekian tahun nggak kena matahari. Jadi kencing, berak, tidur itu berdiri. Betapa hebatnya dia. Dia nggak maki-maki istri Potifar. Dia nggak nyumpai istri Potifar. Gara-gara istri Potifar itu dia di penjara itu. Jadi kayak monyet dia sudah. Oh, itu perlu bersyukur. Yang kedua, dia perlu ganti pakaian. Bukan cuma kotor, tapi bau. Apa yang mau diharapkan? Siapa membela dia? Dia cuma sendirian di Mesir. Mazmur 105 ayat 17. Tuhan cari orang setia, saudara. Bukan orang baik. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Ya. Yang dijual menjadi budak. Nah, Yusuf diutus mendahului mereka. Ayat yang ke-18. Coba lihat tuh. Bagaimana dia dipenjarakan? Mereka mengintip kakinya dengan belenggu. Ya. Lehernya masuk ke dalam besi. Saudara, sudah di dalam tutupan seperti itu. Karena tuduhan istri Potifar itu sangat fatal. Potifar itu eselon 2. Kalau istilah Indonesia, jabatannya cukup tinggi. Maka itu ketika istri pejabat eselon 2 memfitnah, aku mau diperkosa. Oh, itu fatal sekali. Jadi ini kriminal berat. Maka itu mereka takut dia melarikan diri. Sudah dalam tutupan, kaki dibelenggu, leher diberi besi, bukan kalung emas loh. Bisa bayangkan, mau lari kemana? Mari kita renungkan kalau kita di pasal 37 ayat 2. Umur berapa Yusuf itu dibawa ke Mesir? Kejadian 37 ayat yang kedua. Umur berapa Yusuf itu dibawa ke Mesir? Lihat umur ini, penting sekali. Jadi waktu di penjara kira-kira masih umur 20-an. Bisa bayangkan. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan perhitungkan semuanya. Tanpa harapan, tanpa apa. Mazmur 105 tadi, ayat 19 itu yang saya paling suka. Maka itu dengarkan firman ini dan simpan firman itu. Ayat 19 yang lain silakan baca. Sampai saat firman-Nya sudah genap Ya. dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai firman-Nya sudah genap, janji Yahweh membenarkannya. Setiap kali baca ayat itu saya terharu. Terharunya karena apa? Satu, karena Papa itu setia. Dia tidak akan membiarkan aneh. Kedua, Yusuf itu tahan dalam penderitaan. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan. Maka itu kalau manusia tidak memperhitungkan apa yang kita buat, dia akan memperhitungkan, nggak akan diam. Nanti baca sendiri di pasal 41 Kejadian. Hari itu ketika dia keluar dari tutupan dan diangkat langsung jadi raja, langsung hari itu. Wah, kalau sudah baca pasal 41 menarik sekali. Langsung tanpa training, tanpa screening. Saudara bayangkan,
untuk jadi pejabat itu perlu screening dulu, bukan? Perlu training dulu. Ini Yusuf tidak, dari penjara cuma 1 langkah. Dia bukan cuma jadi orang nomor 2, bukan loh saudara. Sampai Firaun berkata, Yusuf, yang membedakan aku dengan kamu cuma kursi yang 1 ini, takhta itu, yang lain sama. Orang Jakarta bilang, gila enggak itu? Dari penjara seperti itu, tanpa training, tanpa screening, langsung naik. Karena ayat tadi itu, saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan, pegang janji itu. Dan gak main-main. Saya baca pasal 45 ayat 8. Percayalah, kesetiaan itu akan membuahkan hasil kemuliaan. Saya ulangi lagi, kesetiaan itu membuahkan hasil kemuliaan. Katakan amin. Pasal 45 ayat 8. Yang lain silakan baca. Apa yang terjadi? Bagaimana Papa mengangkat Yusuf begitu hebat? Yang lain silakan. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa. Nah, tunggu pelan-pelan dulu. Saudara garis bawahi, satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang bisa mewakili Tritunggal Kudus itu cuma Yusuf. Bukan kamu. Hari itu dia pertama kali ngaku jujur kepada 10 kakaknya dan Benyamin adik bungsunya. Akulah Yusuf yang kau jual dulu. Mereka kaget. Lalu dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tuhanlah yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Dan dia satu, telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Nomor 2, lanjut. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan pelan-pelan. Tuhan atas seluruh istananya. Nomor 2, nomor 3. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekarang lihat, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebagai Bapa bagi Firaun, sebagai Tuhan, itulah Yesus. Atas istananya, dan sebagai penguasa, itu Roh Kudus, atas Mesir. Hebat sekali. Karena kesetiaannya, dia diam. Ketika difitnah, diapakan dia diam. Kita memang nggak pernah ada catatan di Alkitab berapa umur Firaun. Tapi umur Yusuf jelas. Waktu dia jadi raja itu umur 30. Kira-kira, menurut saudara, kalau Yusuf umur 30 waktu mendampingi Firaun, kira-kira siapa lebih tua? Ya Firaun. Dan ini yang aneh. Bagaimana mungkin orang lebih muda jadi bapaknya orang lebih tua? Katakan amin. Inilah firman Tuhan. Satu, yang merupakan ciri atau sikap atau karakter seorang ayah. Satu, memberi rasa aman. Jadi Firaun itu gak aman dalam hidupnya. Walaupun dia raja kaya raya. Maka itu ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu, dia langsung, kalau istilah yang kita pakai ayat 8, aku ketemu papaku sekarang yang bisa memberi rasa aman buat hidup. Mengapa sekolah kita ini yang belum ada fasilitas, orang bisa banyak daftar? Saudara mungkin kalau dengar ini tertawa. Tempat terpencil seperti ini penduduk cuma berapa ekor, istilahnya jangan sampaikan mereka. Lu kok bisa buka SMA langsung 84 orang? Ini orang dari mana? Karena dalam hitungan antropologi, nggak mungkin ada orang seumur SMA sebanyak itu dalam jumlah keluarga sedikit ini. Ngerti gak kata ini? Kenapa mereka mau sekolah di sini? Karena mereka ingin punya rasa aman dalam hidupnya. Ada roh Bapa di sini, katakan amin. Dan mereka cari itu. Dan sesuatu yang beda. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kesetiaan itu. Dengan tugas tentang jawab pelayanan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita teruskan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Waktunya akan tiba, saudara akan menuai semua nanti bagi kemuliaan Tuhan, gak akan tinggal dia. Ayat terakhir, dengan baca sama-sama Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Dia yang memulai, dia akan menyelesaikan. Maka itu jangan mau diganggu oleh kekhawatiran tentang masa depan. Betul? Jangan mau diganggu dengan kehidupan yang kita takuti untuk ke depan. Jangan. Papa pasti akan menolong kita semua. Karena dia sudah memulai, dia akan meneruskan sampai sempurna, sampai semuanya lengkap. Percayalah. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya beri kesaksian saudara kita yang ada di Timika. Jadi kalau dihitung, SMA ini sekolah pesat yang ke-34. SD di Timika itu sekolah
Pesat yang ke-33.